Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat karunia Allah berikan kepada kita semua. Dengan anugerah yang Allah berikan, dengan karunia yang Allah berikan pada kita, Allah masih berikan kita kesempatan menghirup udara tanpa sepeser pun kita harus bayar kepada yang menciptakan udara, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada yang memberikan kita penglihatan, kepada yang memberikan kita pendengaran, dan juga kenikmatan yang ada dalam tubuh kita serta kenikmatan yang di luar tubuh kita. Dan ini semuanya Allah berikan secara cuma-cuma, secara gratis, free, tanpa ada pungutan biaya sepeser pun. Beberapa hari yang lalu saya meruqyah di Rumah Sakit Bunda Alia di ICU. Yang meruqyah yang sedang koma beberapa hari, dan memang harapan dokter itu tidak ada nampaknya kesembuhan, karena memang semuanya dibantu oleh alat oksigen, ya istilahnya perekam jantung dan sebagainya. Ya saya diizinkan masuk ICU karena memang salah satu anaknya kerja di rumah sakit, dan itu saya sering merenung. Beberapa kali saya tuh ngeruqyah tuh di rumah sakit ya. Merenung gitu kan. Orang yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, di opname, di IGD, di ruang operasi, di ICU, yang sekarang mungkin masih berjuang dengan penyakitnya, yang mereka harapkan tuh hanya satu, yaitu kesembuhan. Tidak lagi terpikirkan yang lain. Ya mohon maaf, mungkin ada yang terpikirkan untuk nikah lagi gitu kan. Ya mungkin ada, tapi hampir jarang gitu ya. Tidak ada lagi terpikirkan bagaimana nanti saya mencari uang, mencari nafkah, ya, menghidupi anak istri dan sebagainya. Yang mereka pikirkan itu adalah bagaimana bisa sembuh seperti sedia kala dan bisa beraktivitas seperti halnya manusia normal. Ya. Nah kita sekarang ini Allah berikan kesempatan, ya, nikmat sehat. Ada dua nikmat kata Rasulullah, nikmatani maghmunun fihi makatsirun minan nas, al-as-sihha wal faragh. Nah ini juga mengingatkan dari saya ya. Ada dua kenikmatan yang kita manusia banyak lalai darinya. Apa? As-sihhah, kesehatan, dan nikmat kesempatan. Ya, kemarin saya nggak hadir
sudah bilang ke guru-guru saya nggak bisa hadir karena asam lambung saya kambuh. Yang entah kenapa ya, saya kemarin kalau telat makan itu perih gitu. Saya ingat malam Ahad kemarin kalau nggak salah ya, saya ada acara lebih halal dengan teman-teman pondok. Ya kalau teman-teman pondok itu udah ngobrol lah ya, ngobrol ngalor ngidul ya. Dan itu baru makan jam 8:30. Sedangkan perut saya udah perih, mau makan tuh gak enak gitu, karena lagi ngobrol sebagainya. Baru makan dan ingat pas sampai rumah tuh pas besoknya melilit gitu kan. Nah, itu 2 hari tuh. Nah, puncaknya kemarin. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan lagi ya. Nah, tadi pagi sudah mulai aktivitas lagi, Allah berikan kesehatan. Dan ini luar biasa. Kadang-kadang gini para santri sekalian. Manusia ya ketika diberikan kesehatan khawatir kita jarang minta sama Allah itu, ya Allah berikan hamba kesehatan, hamba usia panjang untuk kebaikan. Jujur saya tuh di dalam salah satu doa itu ya, setiap hari, entah itu ketika tahajud, entah itu ketika di antara antara iqamah dan azan, antara azan dan iqamah, ada satu doa yang saya sisipkan pada Allah. Ya, selain minta sama Allah dimasukkan ke dalam surga itu pasti. Saya selalu minta tuh, masukkan hamba dan keluarga dalam surga itu pasti. Ilmu yang bermanfaat itu pasti, itu saya selalu doa. Tapi ada satu doa yang selalu saya sisipkan. Selain saya juga doakan pondok, doakan kalian ya, dan juga anak saya sendiri ya, keluarga saya sendiri. Yaitu ya Allah berikan hamba kesehatan. Kalaupun sakit, cepat Allah pulihkan. Selalu optimis. Karena saya mikir usia saya udah kepala 40 ya. Semua orang pasti akan mati, benar gak? Ada nggak syarat mati itu harus tua? Tapi memang biasanya kalau orang udah tua itu memang sudah alamatnya ke alam kubur ya. Biasanya. Tapi ada nggak syaratnya kalau mati itu harus usia 60, 70, 80? Yang masih muda nggak mati? Ada. Ya, saya dulu waktu mondok ada kawan gas kelas sih, satu di kelas 3 taksib itu. Orang Depok, kalau nggak salah Depok Timur, meninggal. Dia aktif di Kasyaf, atau Kasyaf Pramuka ya? Bener nggak? Kasyaf Pramuka. Sakit seminggu, tipes, meninggal. Satu konsulat Depok ya. Namanya Bayu. Ingat, saya masih ingat mukanya, masih ingat agak kecoklat-coklatan ya. Sakit, seminggu dirawat, meninggal. Usianya masih 16 tahun. Apa 17 kalau nggak salah ya. Ya di antara itu. Nggak harus muda ya, sakit mati itu pasti. Kematian itu pasti. Tapi bagaimana ketika usia kita lagi produktif seperti kalian, ada yang 15 sampai 20, 30, 40, 50 itu kan istilahnya usia produktif ya. Kalau usia lagi produktif nih, kalau kita sakit itu kayaknya ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Kawan saya itu udah banyak yang meninggal. Ya, seusia saya. Baik kawan pondok, baik kawan sekolah yang dulu, baik kawan tetangga dan sebagainya. Usia saya bahkan ada yang usia 25, 30. Ya, terakhir itu kemarin ya, kawan saya namanya Ustaz Ari Lampung ya. Usia masih 39 meninggal. Ya. Sakitnya nggak tanggung-tanggung. Apa? Ginjal, gagal jantung. Ya. Anak 4. Usia 39. Anak masih. Jadi istilahnya apa ya? Kesehatan itu penting. Jadi kalian tuh salah satu sisipin ya Allah berikan hamba kesehatan supaya bisa menghafal Quran, supaya bisa belajar. Saya gitu ya Allah berikanlah hamba kesehatan, ya, usia yang panjang sampai bahkan saya nggak tanggung-tanggung sampai bisa menunaikan ibadah haji. Ya. Saya udah dapat porsi ya, haji reguler bukan yang puroda yang harganya ratusan juta. Saya masih dapat porsi. Kalau nggak ada halangan saat usia saya 53 tahun atau 54 tahun, 14 tahun lagi kurang lebih, atau 15 tahun lagi kurang lebih. Ya.
Saya selalu berdoa gitu, ya Allah, jangan kau jemput ajal hamba sebelum saya menunaikan ibadah haji. Itu umroh sudah pernah, tapi ibadah haji kan kewajiban. Ya. Nah, nikmat sehat ini kadang kita suka lalai gitu ya. Ketika lagi sehat, minum apa aja yang berwarna ya, soft drink gitu kan yang ada pengawetnya. Ya. Makan yang nggak dijaga, ya. Makannya sembarangan. Oke, sekali, 2 kali, 3 kali, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, mungkin tidak terasa dalam tubuh kita. Tapi nanti akan terasa ya, lama-lama akan terasa. Terus begitu ya Allah, sehatkan hamba sampai benar-benar bisa menunaikan ibadah haji ataupun sampai nanti anak saya sudah matang usianya. Waktu ayah saya meninggal itu, saya punya adik yang masih sekolah tuh. Adik perempuan saya bontot, kelas 2 SMA. Waktu ayah saya meninggal 2015. Luar biasa, ditinggalin ayah. Ya saya juga bantu nggak banyak, tapi adik saya itu punya kemauan ya nyari uang ya, dengan kakak adik saya yang satu lagi sampai selesai. Kelas 2 SMA, bapak saya udah meninggal. Adik saya masih ada satu yang bontot, masih ada 2 yang belum nikah. Yang sebelumnya ya, usia masih muda ya, saya meninggal 55 tahun kena kanker usus diusut. Karena dulu ya saya kalau ingat orang tua tuh ketika mondok tuh sedih gitu ya, tinggal nangis ya, karena waktu saya masih mondok beliau tuh sering nyari kangkung yang rumahnya Depok Timur, ada nggak di Beji Timur, Rawa Kladen, ada yang tahu kapling? Masih dulu ada rawa ke sawah-sawah. Jadi ayah saya tuh sering ngerendam di rawa, nyari kangkung liar buat saya sekolah, buat saya mondok, buat adik-adik saya. Dan itu nggak terasa kotoran-kotoran di empang itu atau di sawah itu masuk ke anus. Hanya ya kalau lihat itu ya sedih juga ya. Ya semoga kalian yang diberikan kesehatan, orang tua diberikan kesehatan, jangan pernah lepas untuk selalu doa, ya Allah berikan kesehatan, berikan kesehatan, berikan kesehatan. Karena itu penting ya. Rasulullah selama hidupnya hampir jarang sakit. Sakit itu pas menjelang ajal ya. Menjelang ajal, bahkan sakitnya itu melebihi orang normal. Badannya panas 2 kali lipat ya, panasnya sampai ketika Abu Bakar datang beliau berselimut ya. Itu dipegang selimut itu sampai panas ya. Ya. Itu disebabkan bukan karena pola hidup beliau. Ya, menurut pakar sirah itu disebabkan karena efek racun. Ketika itu beliau pernah diracun oleh wanita Yahudi ya. Daging kambingnya diracunin. Kambing diracunin. Ya, ada salah satu sahabat yang syahid, langsung dibekam oleh Malaikat Jibril datang untuk membekam tubuh beliau ya. Dan itu efeknya sampai beliau meninggal baru terasa. Ya. Selebihnya hampir jarang Rasulullah sakit, kenapa? Pola hidupnya. Ya. Dan ini saya punya lambung, jadi penyakit lambung. Kalau misalnya pagi ini makan jam 8 aja tuh nggak bisa, minimal jam 6 jam 7 ya. Kalau telat itu langsung ke kepala. Dan itu paling terasa gitu. Pulang dari Caringin ya, Cijeruk, daerah Sukabumi perbatasan. Ya. Itu udah mulai hujan ya, saya nyupir mobil sendirian. Saya nyamper kawan-kawan nggak ada yang bisa. Dan efeknya sampai besok. Kenapa? Telat makan. Ya Allah. Berikan kesehatan gitu. Masih banyak tanggung jawab, masih banyak amanah gitu. Dan ketika Allah berikan kesehatan, jaga dengan baik-baik. Ya, dengan olahraga, ya kan, alhamdulillah pekan sekali kalian olahraga. Kalau yang banyak nggak tahu masih jalan apa enggak bulu tangkis nih ya. Ya minimal apalah gitu kan. Ini mengingatkan saya diri juga ya. Yang futsal dan sebagainya. Itu buat menjaga metabolisme tubuh kita. Dan ini harus benar-benar kita jaga agar
jasmani kita produktif ya. Coba kalau kalian sakit, enak nggak ngapal Quran? Akan terganggu ya. Ya, sakit, mau sholat pun lemas gitu kan. Ya. Tapi jangan tata marat ya. Apa tata marat? Pura-pura sakit. Ya, aduh sakit. Karena ada ujian tahfiz ya. Ya, tata marat ya, pura-pura sakit. Ya, ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada kedua sanak kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, insyaallah kita termasuk di dalamnya. Para asatidah yang Allah muliakan, yang saya hormatikan Allah, ya, khususnya Mudirul Ma'had Ustaz Kiki. Semoga Allah memberikan kesehatan, Ustaz Kiki, istiqomahan dalam menjaga kalian, mendidik kalian. Para mudarrisin wal mudarrisat, ya, sama semua dengan keikhlasan kalian mendidik dan membina, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kalian. Allah berikan pahala yang berlipat ganda untuk seluruh mengabdi. Terima kasih ya sudah berkenan mengabdi di sini ya. Ya walaupun bukan seperti Gontor ya. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan di sana bisa ditularkan ke santri yang lain. Baik, kita akan bahas atau materi hadis arba'in dibuka hadis yang ke-12. Nah ini nanti diujikan ya, ujian Imtihan Syafa'i ketika akhir bulan Mei ya. Ya Sakiki ya. Akhir bulan Mei itu kalian sudah ujian UAS plus UAS pondok, UAS tahfiz, UAS pondok. Januari itu bulan Juninya free, itu dilakukan di kegiatannya mungkin daurah Quran atau pemantapan tarbiyatul Quran ya, sampai menjelang libur semester genap. Dan hadis yang ke-12 dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, yaitu hubbul khairi kulluh, mencintai kebaikan seluruhnya. Silakan dilihat. An Abi Hamzah Anas bin Malik, dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadim itu pelayan. Ya. Pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik pelayan Rasulullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala berkata, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, hatta yuhibba li akhi, sampai kalian mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana kalian mencintai dirinya masing, diri kita sendiri. Islam ini bukan hanya menekankan ibadah yang sifatnya ubudiyah pada Allah atau ibadah mahdhah. Salat memang ibadah paling utama. Betul. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Fa in saluhat saluha sahibu amali. Apabila amalnya itu salatnya itu baik, salatnya itu benar, maka akan baik atau benar ibadah yang lain. Fa'in fasadat, apabila sholatnya rusak, fasadakul amali, fasadakul sa'ir amali, maka rusaklah seluruh amalnya. Ya. Pertama yang harus kita benahi sholat dulu. Bagaimana usaha kita untuk khusyuk dalam sholat? Ya jujur, saya juga sama. Ya. Untuk khusyuk itu dibilang berat sih. Tidak, dibilang tidak berat ya berat juga, sesuai dengan usaha kita untuk menjadi khusyuk. Khusyuknya kita orang awam, menurut Imam Syafi'i itu apa? Ketika kita sholat, mengingat dunia, mengingat masalah ekonomi, hutang dan lain sebagainya, terus kita fokus ke sholat kembali. Nah, itu khusyuknya kita, khusyuknya saya lah. Jadi ketika Allahu Akbar, oh iya, tadi pelajarannya hafalan surat apa ya?
Nah, kalau misalnya dari awal sampai akhir kita memikirkan sesuatu, Allahu Akbar, mikirin makan, mikirin ini, mikirin itu sampai at-tahiyat, itu tidak khusyuk. Ya. Walaupun khusyuk ini bukan salah satu syaratnya sholat ya, salah sahnya sholat. Kalau menjadi salah syahnya sholat, saya yakin tadi kita sholat ini nggak ada yang sah sholat kita. Siapa yang hari ini sholatnya khusyuk? Sholat isya tadi khusyuk. Yang benar-benar dari awal sampai akhir ada nggak? Jujur saya enggak. Ada salah satu rakaat yang saya ingat sesuatu, bahkan mengingat hafalan ya tadi sholat itu. Ya itu termasuk godaan juga. Ya nggak apa-apa kalau kita masih berusaha terus khusyuknya tidak sempurna, berarti memang Allah masih sayang sama kita, setan masih goda kita. Kalau setan sudah nggak goda kita, berarti temannya setan. Karena yang digoda setan itu orang-orang beriman. Kalau orang-orang yang sudah berbuat maksiat, terbiasa dengan kemaksiatan, orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah ya, untuk apa lagi digoda orang temannya? Ya. Itu sholat kita utama. Tapi ketika kita sudah menyempurnakan sholat, berusaha memaksimalkan ibadah sholat kita, ya. Tapi perlu diingat, ada hal-hal yang lain yang harus kita perhatikan, yaitu berperilaku yang baik terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan kita. Kalau kalian di lingkungan pondok berarti kepada siapa? Kepada teman kalian, kepada guru kalian, pada lingkungan sekitar, karena kita berhubungan dengan lingkungan, dengan masyarakat, ya. Tuh. Jadi jangan sampai kita salihun li nafsi wa ghairu salihun li ghairihi. Kita mensolehkan diri kita tapi tidak mau ada usaha untuk menjadikan orang lain itu menjadi anak orang yang soleh atau berusaha berbuat baik pada orang lain. Saya juga masih jauh dari kesempurnaan ya. Kadang saya suka ada perkataan yang memang ya kurang berkenan, ada perkataan yang ada kekeliruan, kesalahan, kekurangan, maka diperbaiki. Dan maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kesalahan besar apapun yang kita lakukan, baik kesalahan kecil ya, kesalahan besar yang kita lakukan, dosa sebesar gunung pun, dosa dalam samudra, seluas samudra laut sekalipun, kalau kita bertobat dan sungguh-sungguh, pasti Allah ampuni, ya kan? Ya, kecuali kalau sudah mati dan tidak mau bertobat, itu beda lagi. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin fajjalna haba'an mansura. Islam itu tidak melihat dosa masa lalu. Jadi jangan dikait-kaitkan. Oh, Ustadz Fulan itu dulu itu pemabok. Kok jadi ustadz sih? Ngapain? Saya belajar sama dia dulu di pemabok. Jangan. Ya bisa jadi mungkin kalau kalian dulu melihat kejelekan saya gitu kan, ya mungkin kebanyakan kejelekannya. Oh si Ustadz sih tuh, ngapain sih ngasih tahu sih orang dulu aja perilakunya begitu? Jangan. Ya. Jangan pernah melihat masa lalu ketika dia sudah berubah masa kini, lihat yang masa kini dan akan datang. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu masuk Islam, sebelum masuk Islam beliau itu sama umat Islam jahat gak? Jahat. Ya bahkan mohon maaf ya, mabuk-mabukan. Tapi ketika Islam sudah datang ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Rasulullah nggak pernah mengingat masa lalu beliau. Anaknya dedengkot Quraisy, ya pembesar Quraisy, Abu Jahal. Siapa anaknya? Ikrimah bin Abu Jahal. Beliau itu masuk Islam ya ketika setelah perang Uhud itu. Pernah nggak Rasul bilang, kamu anak Abu Jahal ya, ngapain kesini? Dulu bapak lu tuh yang hina-hina gua katanya. Enggak kan? Nggak pernah Rasul tuh bilang atau menjelek-jelekan bapaknya, enggak. Ya. Wah kamu anak, ya, anak perampok, anak koruptor, ya, anak perampok, anak koruptor, ya. Kayak gitu Islam itu. Oh kamu tuh anak dulu bapaknya tuh preman,
tukang mabok, tukang malak, pembunuh. Terus dia jadi ustadz. Dikaitkan sama bapaknya. Ngapain sih belajar sama Ustadz Fulan itu, Ustazah Anu? Orang bapaknya dulu pemabok. Nggak boleh gitu, nggak bisa. Islam tuh nggak melihat kayak gitu. Ya, Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal siapa tahu kan? Iya kan, benar nggak? Ikrimah bin Abu Jahal ketika beliau masuk Islam, pernah nggak Rasulullah mengungkit-ungkit bapaknya? Enggak. Jangan teman Ikrimah tuh. Dulu bapaknya muslim Islam, enggak. Kecuali ketika ada salah satu sahabat yang masuk Islam, Rasulullah tuh enggan menemani. Kenapa? Ini rasa kodratnya sebagai manusia ya. Yaitu siapa? Wahsy. Wahsy itu siapa? Ada yang kenal Wahsy? Siapa? Ya? Uminya dah ada. Ah? Ya? Siapa? Ya? Uminya dah ada. Ah? Ya. 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 Ketika masuk Islam di hadapan Rasulullah, Rasul bilang apa? Kamu jangan ketemu saya dulu. Istilahnya Rasul masih sedih. Bukan berarti beliau benci, enggak. Manusiawi. Misalnya, mohon maaf ya, ada orang yang mencelakai keluarga kita. Ya mungkin mohon maaf ya, membunuh gitu. Terus dia tobat dan sebagainya. Itu kan pasti ada traumatik ya. Ya sama gitu. Tapi tidak menjelekkan itu ya. Jangan pernah membahas dosa masa lalu. Ya. Kejahatan masa lalu atau maksiat masa lalu yang dikerjakan oleh kita. Ya, jangan pernah itu. Kita lihat kan sekarang. Islam tidak mengajarkan itu. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura dalam surah Al-Furqan 19. Ya. Bayangkan orang yang kufur pada Allah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, terus masuk Islam, mengakui Allah sebagai Tuhannya, bertauhid pada Allah, dosa yang dari awal dia balik sampai dia masuk Islam mungkin ada yang puluh tahun, ada yang ratusan tahun, hilang nggak? Hilang nggak? Hilang, karena sudah bertobat dan juga sudah menyatakan masuk Islam. Itu Islam itu menghapus dosa masa lalu selama kita ini bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puncak keimanan itu apa? La ilaha illallah. Ya. Iman ini banyak cabangnya. Ya. Puncak Gunung Salak, puncak Mount Everest, puncak Gunung Jawijaya. Pernah nggak ada pendaki yang ujuk-ujuk naik gunung itu langsung ke puncak? Ada nggak? Pendaki ya, kecuali kalau dia dari helikopter itu beda lagi. Cuma terbang ya istilahnya, turun. Ya nggak mungkin tahu-tahu ke puncak, enggak. Ya nama ketika ingin ke puncak pasti kan dari kaki puncak dulu, kaki gunung dulu, tengah. Dan kata Rasulullah, selemah-lemahnya iman yang paling bawah itu ketika imatatul adza, menyingkirkan duri di pinggir jalan. Itu iman juga, cabang dari iman. Ya, bahkan ada 99 kalau nggak salah cabang iman itu. Puncaknya la ilaha illallah. Nah, termasuk kita menyayangi saudara kita, menghormati saudara kita, itu termasuk dari cabang keimanan. Bahkan Rasul mengatakan la yu'minu, tidak beriman di antara kalian sampai kalian saling mengasihi, saling menyayangi. Ya, saya sering bilang sama Satid, ayo kita saling bersinergi antara A, B, C dan D. Semua kepala kita tuh nggak ada yang sama. Kepala saya dengan Ustaz Kiki mungkin nggak sama isi kepalanya ya. Saya dengan Ustaz Asep mungkin nggak sama isi kepala beliau semua nih. Ya, mungkin beda-beda. Karena memang itu sudah menjadi sebuah fitrah ya, fitrah manusia ya. Ya. Nggak akan pernah sama. Tapi bagaimana dengan perbedaan yang kita miliki, kita saling menghargai, saling menghormati,
saling menyayangi. Ya. Sampai Rasulullah itu tidak beriman di antara kalian. Ya. Di antara puncak ukhuwah itu kan isar, ya. Apa tuh mempedulikan apa? Isar itu istilahnya mempedulikan saudara kita dibanding diri kita sendiri. Dan ini terjadi ketika Rasulullah dan para sahabat itu ada ifa, ada izzah. Izzah itu mempedulikan apa? Mementingkan urusan saudara kita dibanding urusan orang lain. Ketika Rasulullah hijrah, mungkin kalian pernah mendengar kisah sahabat Abdurrahman bin Auf ya. Ketika beliau datang, luar biasa, makanya disebut dengan Ansor, penolong ya. Kata sahabat ini, saking luar biasanya, ya. Ini saya punya kebun sekian hektar, kalau kamu mau silakan ambil setengahnya. Bahkan nggak tanggung-tanggung, saya punya istri 2, mohon maaf ya. Kalau kamu mau dengan istri saya, salah satunya nanti saya ceraikan. Setelah masa iddahnya selesai, silakan nikahkan. Ya. Saya punya rumah ini, silakan setengahnya. Karena umat Islam tuh punya izzah. Ya mungkin kalau kita ini, oh iya boleh kalau. Ya kan? Siapa sih nggak mau ditawarin tanah, rumah, terus bilang punya istri, ini istrinya dulu sebelum nikahin, gitu. Istilahnya gitu ya. Itu izzah, puncak izzah. Tapi apa? Kita punya sifat izzah. Jangan punya sifat apa istilah gini. Jangan ada ifa itu apa? Seakan-akan kita ya tadi ketika contohnya gini ya. Ketika ditawarin rumah sama saudara kita karena kesulitan, udah saya mau dah. Tadi mungkin kalau misalnya sifat ifahnya Abdurrahman bin Auf itu nggak ada, ya udah saya mau dah. Salah satu istri kamu yang mana sih? Ya itu kan. Ya udah saya mau dah ini. Karena punya sifat izzah, ya, ifa, izzah, itar, ya, dia nggak mau muruah. Apa yang beliau katakan? Saya nggak mau ini semua, saya ingin pasar, ya, pasar. Ya, jadi bukannya berarti kita nggak boleh menerima pemberian orang lain ya. Saya dulu kapan ya? Berapa hari yang lalu? Di kantor pajak itu ada acara apa gitu ya? Saya lupa. Ini tarhib kalau nggak salah. Nah, itu ada konsumsi panitia dan ketanggung-tanggung konsumsinya apa? Bebek bakar, itu kesukaan saya. Saya mau bilang ke panitia, ya Pak saya minta boleh gak? Tapi apa? Saya punya izzah. Ya, tetap saya juga dapat makan, dapat jatah makan. Kalau siang itu, kalau pagi saya suka dikasih sarapan itu, mohon maaf ya, ayam rames ya, yang dari Jogja. Siangnya saya dikasih sop iga. Padahal itu bukan saya minta, cuma disediakan dari. Tapi itu ada salah satu kesukaan saya, bebek bakar. Ya. Terus saya ditawarin, Ustaz mau nggak? Kan saya sudah dapat jatah. Udah dapat jatah nih, gitu kan? Nggak apa-apa, Ustaz. Ya mungkin kalau misalnya emang itu kesukaan saya, ya saya mau. Tapi tadi saya ingat cerita sahabat Abdurrahman itu ya. Karena kita Islam punya izzah, enggak saya kan udah dapat nih. Nggak apa-apa, Ustaz, ini kita lebihkan. Ya udah, terima kasih. Ya walaupun sah-sah saja ketika diberikan sama orang lain ya, selama itu saling suka, saling ridho, nggak masalah. Tapi ingat, kita punya izzah. Jangan sampai kita selalu mengedepankan ifah. Ya itu. La yas'alunan dalam surat apa? Dalam surat apa? Ta'rifum bisimam la yas'alunan nas ilhafa gitu kan. Itu saya pernah kumpul dengan Dewa Hakim Kota Depok tuh. Kita tuh jangan sampai ya menanyakan apa ya, aduh banyak itu ya, intinya gitu ya, ifa, izzah sama ithar itu yang harus kita pahami ya. Kembali lagi ke hadis ini ya. Saya lagi hadis ini mengingatkan saya pribadi ya. Saya kalau menyampaikan materi itu selalu ini mengingatkan diri saya dulu.
mengingatkan diri saya dulu. Bukan berarti apa yang saya sampaikan dalam hadis ini saya yang paling benar mengamalkannya, enggak, sama ya, mengingatkan diri saya pribadi. Ingat para santri yang Allah muliakan, para asatidzah yang Allah muliakan, jangan sampai kita menghancurkan atau menghilangkan pahala-pahala ibadah yang sudah kita lakukan. Ya. Makanya perilaku baik ini sangat diutamakan ya, sangat diutamakan. Rasulullah berdakwah di tengah masyarakat jahiliyah. Apa tuh jahiliyah? Bodoh. Dalam arti bukan bodoh otaknya ya. Bodoh perilakunya, bodoh akidahnya, bodoh tauhidnya. Bukan bodoh otaknya. Ya, Abu Lahab itu orang cerdas. Ya. Tapi di tengah lautan orang-orang yang bodoh, namun Islam diterima. Apa sebabnya? Karena akhlak Rasulullah SAW. Dari sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, beliau itu sudah terkenal dengan gelar apa? Al-Amin, yang terpercaya. Ya. Dengan akhlak yang beliau lakukan, yang beliau kedepankan, banyak orang-orang yang tertarik dengan beliau, akhirnya masuk Islam. Keindahan Islam ada dalam diri Rasulullah SAW. Mereka tertarik masuk Islam. Ya. Jangan sia-siakan amal ibadah gitu. Saya berusaha gitu kan. Ketika mohon maaf ya, berusaha jangan sampai menyebarkan aib orang lain. Kalaupun saya merasa menyebarkan aib orang, saya langsung astagfirullahaladzim. Ya. Karena apa? Tuba liman syagil aib anhu yubin nas. Berbahagia orang yang selalu memikirkan aibnya sendiri pada aib orang lain. Ya. Saya berusaha ya Allah jangan gibah, walaupun mungkin ya di saat pembicaraan ada yang saya gibahkan. Ya, ketika saya sadar istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Mengumpat, hasad, ini paling ngeri itu hasad ya, dengki. Ya. Kalau hasad itu apa? Menginginkan nikmat orang lain yang ada dalam dirinya itu hilang. Wah, si itu tuh tasnya bagus, bajunya bagus, jangan-jangan bapaknya koruptor. Oh si Bana tuh mukanya kincong, pakai apa namanya skincare gitu kan. Wah jangan-jangan orang tuanya apa pesugihan, miara tuyul gitu. Ya itu kan, ya kalau orang hasad mah kan bisa-bisa aja ngomong kayak gitu kan, ya difitnah. Ya. Ketika dia nggak suka dengan dirinya dengan orang lain, dia akan membuat upaya-upaya apapun untuk menjatuhkan diri dia. Supaya apa? Dia jatuh, kekayaannya hilang, martabatnya hilang karena iri dengkinya. Bahkan nggak tanggung-tanggung ya. Orang yang hasad itu bisa menghilangkan nyawa. Bahkan bisa dengan jalan pintas berbuat syirikan sihir. Kamu tahu anaknya Nabi Adam alaihissalam siapa? Qabil. Kenapa dia membunuh adiknya Nabil apa? Nabil apa? Habil. Ya kan zaman dulu itu kan karena penduduknya masih sedikit itu boleh menikah sama saudara, tapi dengan syarat bukan yang satu rahim, artinya yang lahirnya tuh berbarengan. Jadi anaknya Nabi Adam itu lahirnya kembar. Ya, kembar. Boleh nikah tapi yang bukan yang berbarengan. Nah, si Qabil ini dijodohkan sama Iklimah yang wajahnya, maaf ya, kurang cantik, bukannya jelek ya, kurang cantik. Berarti kalau kurang cantik kan masih ada cantik-cantiknya ya. Kalau jelek ya mohon maaf ya. Ya. Dan adiknya itu si Habil dijodohkan dengan
Iklimah ya. Tadi Labuda tuh yang wajahnya kurang cantik, Iklimah. Hasad dia, ya hasad, dengki. Kok si Qabil itu si Habil dapatnya yang cakep, gua kok dapatnya yang kayak begini, istilahnya gitu. Mohon maaf ya. Akhirnya apa? Bayangkan anak seorang nabi membunuh membunuh adiknya Qabil ya. Dan dosa membunuh ini akan menjadi dosa jariah sampai hari kiamat selama orang yang membunuh itu masih ada. Bayang. Itu yang kita khawatirkan. Nih yang TikToker. Ya saya mulai udah 3 bulan ini selalu buat konten ya. Saya inginkan gini. Tadi saya katakan sholat saya itu mungkin jauh dari kesempurnaan. Ya. Saya niatkan ketika saya membuat konten semuanya konten kebaikan. Walaupun ada juga yang mengomentari. Ya, itu sosok banget baca Qur'annya digini-gini. Saya bilang ya terima kasih atas nasihatnya. Ya, hanya Allah yang Maha tahu isi hati kita. Ya saya ingin mengenalkan aja bacaan-bacaan dari Rasulullah yang lain walaupun saya bukan ahlinya. Ya, kenapa saya merasa sholat saya itu masih jauh dari kesempurnaan, makanya apa? Saya ingin sehari itu ada kebaikan yang saya tebarkan, baik itu dengan bacaan Al-Quran, baik itu dengan kotas ya Pak, ya dengan istilah-istilah kebaikan. Pokoknya saya harus ada satu hari yang saya tebarkan. Mungkin saya nggak bisa seperti Ustazah Neneng yang dakwahnya door to door gitu, Ustaz Kiki yang dakwahnya ya gitu kan, luar biasa lah, ya luar biasa di luar gitu, ya. Udah melang-lang buana gitu kan. Ya. Apa nih ya? Oh ya udah saya down melalui medsos aja gitu kan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan di medsos yang itu jangkauannya lebih luas ya. Ya memang ada pro kontra benar. Waktu kemarin saya halal bihalal di sana tuh ada kawan saya namanya Ustaz Mahbub ya. Kalau kalian nanti lihat di TikTok Ustaz Mahbub, dia membuat konten untuk mengkantor gitu kan. Ya beliau gitu bilang seperti itu. Ya kalau kita menjadi content creator harus kuat-kuat mental dan jangan baper. Karena kita harus nanti konten kita kebaikan. Ada yang komen itu kan, wah seakan-akan saya pandai gitu kayak gini. Ya saya bilang terima kasih gitu kan atas masukannya. Ya. Saya bilang semoga Allah ampuni saya kalau memang ada penyakit ria ya. Ya setan selalu menjerumuskan kita ya untuk seperti tadi. Menjerumuskan kita. Apa nih? Oh iya. Ingat apa ada yang TikToker atau IG yang kalian mengkonter-konter pendapat-pendapat yang nyeleneh, kalian konter. Kalau saya tuh jarang ingin mau debat itu kan di baik di medsos, saya nggak mau. Saya menghindari debat. Ya kalau memang ada yang mengkritik konten saya, ya saya terima kasih. Ya, saya terima gitu kan. Ya kalau mungkin pernah lihat YouTube saya di akhir ending itu kan saya bilang kalau ada yang mau komentar atau menambahkan apa yang saya sampaikan silakan. Ya silakan. Kenapa? Saya yakin apa yang saya sampaikan itu pasti ada kekurangan. Ya. Kembali lagi tadi, hasad ya. Ya, pada saudara kita. Ada lagi hasad yang dilakukan oleh anak Nabi. Siapa? Nabi Yakub alaihissalam, anak-anaknya, saudara-saudaranya kepada siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahdasyal kawkaba wa syafal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsusur ra'aka ala ikhwat wa yaqidu laka syakaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wa kadzalika ja'alaka rabbuka ya'lamuka min ta'wil hadits wa yatim 'ala nikmati 'ala ali Yaqub dan seterusnya. Jadi Yakub ini ya saudara yang paling bawah ya sebelum Bunyamin ya. Artinya dari 10 kakak itu saudara Yakub itu yang bawah gitu kan. Mereka hasud, mereka iri kenapa? Ketika beliau bermimpi dan ditakwilkan oleh ayahnya, kamu itu akan menjadi orang besar yang akan menjadi pemimpin para kakak-kakak kamu, yang akan menjadi pemimpin masyarakat, negara. Dan kakak-kakaknya dengar, gak suka, iri. Terus apa yang mereka lakukan? Uqtulu Yusuf. Pendapat pertama apa? Uqtulu Yusuf. Bunuh
Bayangkan adiknya sendiri mau dibunuh. Bukan merebutin harta. Tapi apa? Karena Yusuf itu nanti di masa akan datang akan menjadi orang besar dan menjadi pemimpin mereka. Mereka nggak suka. Toh masa adik saya, ini saya kakaknya nih, yang menjamin kehidupan keluarga. Ya. Nah, apa sih Yusuf? Ngiri, setan masuk, hasad. Ya, akhirnya apa? La taqtulu Yusuf. Jangan kau membunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Lemparin aja tuh ke sumur. Yang tak itu ba'du sayyara, nanti akan ada musafir yang akan mengambil atau menemukannya. Saya mikir begini, Ustaz Kiki, Ustazah Neneng, asasi yang lain dan para santri. Saya ini manusia biasa. Saya bukan seorang ulama besar, bukan ustadz yang besar yang memiliki ilmu banyak. Ilmu saya terbatas. Mikir gini para jamaah, para santri. Seorang nabi saja yang makamnya tinggi di sisi Allah, tapi ada anak-anak mereka itu berbuat jahat. Nabi Nuh, anaknya Kan'an. Nabi Lut, istrinya. Nabi Adam, anaknya Qabil. Sekali bernabi saja tidak menjamin anak-anak mereka menjadi orang baik. Sekali bernabi lah, bayangkan. Saya mikir, apalagi saya. Entah makom saya tuh, makom di mana saya nggak tahu. Entah makomnya, makom begini saya nggak tahu. Saya mikir, ya Allah, apalagi saya. Yang bukan seorang nabi, yang bukan seorang wali, yang bukan ulama besar, yang ilmu agamanya cetek, yang ilmu agamanya ngedangkal. Saya takut gitu kan. Apakah anak saya nanti masa depannya akan menjadi orang yang jelek, orang yang berperilaku jelek, atau melupakan Allah, atau bagaimana? Ya. Makanya yang udah punya anak, yang belum punya anak, semoga Allah berikan anak seperti ya. Yang belum punya pasangan secepatnya. Bismillah, amin ya. Tapi yang kalau baru lulus ngabdi, mau secepatnya atau gimana? Baru lulus Gontor apa secepatnya atau gimana? Secepatnya? Kita dulu ya kira secepatnya gitu. Ya yang sekarang masih masa menunggu ya, Allah berikan kemudahan ya untuk mendapatkan jodoh. Sama satu doa yang saya nggak pernah lepas selain doa tadi, doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati taqabbal du'a. Sebelum ditutup ya. Nabi Ibrahim alaihissalam kita ini kan manusia biasa, manusia lemah. Benar enggak? Betul ya? Manusia lemah. Di dalam menurut pakar sejarah, Nabi Ibrahim itu bertemu Ismail itu jarang. Bahkan sebagian jumhur ulama hanya 4 kali Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail. Yang pertama ya, ketika pertama datang Nabi Ismailnya nggak ada, ketemu dengan istrinya, ya, ditanya bagaimana kehidupan keluarga kamu gini. Pokoknya, aduh, ekonomi saya sulit. Padahal suaminya itu tanggung jawab Nabi Ismail alaihissalam. Oke, nanti sampaikan ke Ismail, tolong tutup palang pintunya. Maksudnya apa? Ceraiin, ya. Oh, itu yang tadi kata itu nggak ketemu loh. Oh, itu ayah saya. Apa pesan beliau? Katanya disuruh tutup palang pintunya. Ayo udah, saya kembalikan ke orang tua. Ke orang tua kamu. Yang kedua Nabi Ibrahim datang lagi. Nabi Ismail lagi nggak ada. Ada istrinya, ketemu istrinya. Bagaimana kondisi ekonomi kamu? Ya alhamdulillah, suami saya bertanggung jawab. Ekonomi saya begini. Padahal Nabi Ismail ini ekonominya ya serba kekurangan. Apa kata pesan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya tuh? Ya udah, pokoknya dijaga palang pintunya baik-baik. Datang Nabi Ismail. Tadi ada yang datang, iya itu ayah saya. Apa pesannya? Katanya jaga baik-baik. Ya udah, berarti dia dijaga. Yang ketiga ketemu itu ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail. Yang keempat ketemu lagi ketika membangun Ka'bah.
Namun ada salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa? Kekuatan doa. Di dalam Al-Quran, doa yang paling banyak Allah abadikan itu doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati rabbi ij'alni muqimas shalah. Ya. Rabbana taqabbal minna rabbana, itu doa Nabi Ibrahim. Jadi terakhir ya, jangan pernah lepas doa. Jadi kalau konsep yang kita sering dengar, usaha itu 50%, doa itu 50%. Ya memang. Tapi kalau saya balik. Doa saya 99,99%, selebihnya usaha. Bukan berarti usaha kita pangku tangan, bukan. Tetap kita usaha, namun doa itu harus kita prioritaskan. Itu yang selalu saya ulang-ulang. Bahkan dulu di pondok saya sering katakan, saya selalu mengulang-ulang doa yang diajarkan oleh guru kami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma tanfa'u fid din wa dunya. Itu saya selalu ulang-ulang ketika habis sholat. Enggak pernah lepas. Itu yang saya doa ketika waktu nyantri, waktu mondok. Karena apa? Saya mengakui ilmu saya terbatas. Ilmu saya nggak banyak. Saya nggak hafal ribuan hadis. Saya nggak hafal ribuan bait-bait. Ya, bait-bait syair bahasa Arab. Saya nggak hafal ini. Tapi karena keterbatasan ilmu ini, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ini pada hafal nggak doa ini? Nanti diajarin Ustaz ya. Ya, kalau itu silakan diikuti. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Nah, ini ya silakan kalau mau diamalkan silakan, ya kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Ini doa yang selalu saya ulang-ulang ketika saya masih belajar seperti kalian. Baik, itu saja hadis kajian hadis Arba'in kali ini. Ya, semoga dengan hadis yang kita pelajari kalian bertambah sayang, bertambah berbuat baik kepada sama kalian, tidak saling hasud, tidak saling mendengki. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi al-fakir. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.